Saya di sini saya bukan ulama dulu, saya cuma manusia biasa. Saya juga punya aktivitas. Saya juga main musik, seni, budaya, tetapi di keluarga maka dari itu budaya itu, seni dan budaya itu sudah ada di keluarga. Jadi dimulai dari keluarga. Yang putri saya almarhumah itu dulu kalau kita mengumpul keluarga suka nyanyi keroncong. Nah, jadi saya yang dengerin tuh kayak ini gitu. Yang agung saya almarhum suka menceritakan bagaimana kedikdayaan Nusantara. Jadi kita ini bangsa yang besar, jangan pernah minder menjadi bangsa Nusantara. Ya. Sejarah itu adalah ruh dari setiap bangsa. Kalau dalam bahasa agama sirah, ada sirah nabawiyah, ada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, para waliullah. Jadi untuk menghancurkan suatu negara, suatu bangsa, sejarahnya diganti, Pak. Sejarahnya diganti. Jadi mungkin generasi saya, generasi nanti anak cucu turunan saya sudah nggak tahu perjuangan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu nama aslinya Sunan Rahmat di sini siapa? Ini masih tanah Pajajaran, ya. Sunan Rahmat Raden Kian Santang. Raden Kian Santang itu punya nama Islam, bukan ganti nama ya. Namanya Sunan Rahmat. Sunan Rahmat Sukti kalau lengkapnya. Saya juga punya nama Islam, Bu, diberikan oleh salah satu ulama. Nama Islam saya Khalid Saifuddin Walid. Jadi kita jangan pernah terkecoh dengan cerita-cerita yang melebihi kebesaran dari Rasulullah SAW. Jadi nanti akhirnya kita melihat ini bukan melihat kemuliaan dari Rasulullah SAW. Kemarin itu kejadiannya, saya cerita sedikit ya, Pak Yai Gus. Jadi yang KRT Sumodiningrat itu diklaim oleh salah seorang Habib, diakui di muka umum, dan makamnya dibuat baru di daerah Semarang. Ya. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat ini adalah panglima perangnya Eyang HB2, kebetulan Eyang saya. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat ini adalah mantu dari Eyang HB2. Jadi karena saya bukan ahli sejarah, tapi saya senang sejarah. Dari kecil tuh saya sudah senang sejarah. Di keluarga besar saya senang sejarah, saya suka tanya, saya ziarah. Alhamdulillah sampai leluhur saya yang wafatnya tahun 1200 saya sudah pernah ziarah itu. Yaitu di Kediri, di Eyang Jayabaya. Mungkin kalau nanti jalan-jalan Kediri, ziarah ke sana. Ada lagi kerajaan Singosari, ya, ada lagi kerajaan Majapahit. Nah, ini kalau kita dipenggal sejarah di tengah, kita kehilangan jati diri, Pak, Bu. Saya tadi tanya namanya Sunan Rahmat Suci aja nggak ada yang tahu ya. Udah nggak ada yang tahu. Itu Raden Kian Santang. Mungkin kalau di kerajaan mungkin sedikit juga Siliwangi juga ya. Ya. Itu Prabu Siliwangi juga kalau nggak salah, yang kedua atau yang keenam. Nah, jadi Islam ini
di Nusantara ini mau dihilangkan dengan cara yang keji bagi saya. Saya jadi generasi di bawah saya, generasi saya jadi tidak tahu gitu. Begitu gejolaknya perjuangan eyang-eyang kita dahulu melawan penindasan, melawan penjajahan. Maka dari kemarin itu saya tidak setuju dengan nama begal naksar, itu saya nggak setuju. Saya lebih setuju di penjajahan. Karena ciri-cirinya yaitu apa? Mau menghilangkan sejarah. Nah, ciri-ciri penjajahan itu adalah sejarah dikaburkan dulu. Jadi kita dibuat tidak punya prinsip. Semoga saudara-saudara kita yang masih tidak apa bahasanya ya, belum Allah SWT buka hatinya, yang tadi Pak Yai bilang disebut condoiran ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah bagi mereka. Amin. Karena walau bagaimanapun pada akhirnya kita yang diadu domba, gitu. Maka kemarin itu saya bilang bukan seperti ini, bukan pecah belah, tapi kita yang dipecah belah. Ya, saya paling benci dengan adu domba karena eyang kita dulu bunuh-bunuhan karena adu domba. Negara ini sudah cukuplah dengan sejarah perang saudara, di Jogja perang saudara, di mana-mana perang saudara, cuman karena adu domba. Maka dari itu kita coba berpikir sebentar aja. Simple kok. Ini rumah, yang misalkan ini rumah Gus Abbas. Di rumah ada bapak, ibu, anak, kakak, adik, ya, nenek. Tiba-tiba ada yang masuk. Ada yang masuk ngaku saya ini kakakmu, saya ini adikmu, atau saya ini bapakmu. Nah, otomatis saya bertanya, kan gitu. Nah, kalau bertanya tiba-tiba nggak ada yang kenal semua. Maksudnya apa? Oh, ngaku-ngaku. Nanti di dalam rumah saya nanti ada yang hilang lagi. Sebenarnya itu logika sederhana sekali. Ya. Lalu buat apa buat makam palsu? Kalau walam, ya. Kalau walam yang pasti itu pengaburan sejarah. Jadinya kita tidak tahu bagaimana gigihnya Eyang Pangeran Diponegoro berperang, ya, dengan pasukan Sabilillah juga terus namanya. Akhirnya kemarin diberitakan bahwa Eyang Pangeran Diponegoro itu memberontak. Yang ngomong pemberontak itu adalah London. Ya pastilah kita berontak. Apa namanya kalau di film itu namanya ekstremis. Ya. Kalau di generasi Eyang Kakung saya, rumah saya sampai dibakar di Jogja waktu serangan ini 1 Maret. Jadi saya di darah kita semua ini ada darah para pejuang. Jangan pernah ragu. Ya, di darah kita ini mengalir segala bentuk penindasan di negara ini, dan semua itu sudah dijalani oleh leluhur kita. Jangan sampai kita ini ngalamin. Kasihan Pak, anak cucu kita kasihan. Ya. Nah, kemarin ini sudah sampai ke kurikulum. Ini bahaya sekali. Ya. Alhamdulillah di Jogja dosen dari UIN Sunan Kalijaga sudah berkali-kali ya, namanya Dr. Yasir Arafat sudah berkali-kali mengungkapkan kalau makam-makam ini, jadi gini, modusnya gini Gus, yang asli ini diklaim jadi namanya dia. Nah akhirnya dia buat baru nih, makamnya 2. Nah yang ini disedot nih keuangan. Gitu, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu edukasi atau cerita itu dimulai dari keluarga, Bu. Dari dalam rumah itu penting sekali. Bagaimana ceritakan pada anak-anak kita itu bagaimana negara ini mempunyai sejarah, bagaimana gigihnya kita melawan penjajah. Nah, kalau kita sudah tahu, giliran kita ada ciri-ciri penjajahan, kita sudah tahu.
oh ini kita dijajah nih. Halus mainnya, halus sekali. Nanti tiba-tiba pas kita nggak bisa gerak. Sekarang udah susah gerak, Saya tetap berprasangka baik, semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berbicara seperti ini bukan berarti saya lebih baik dari beliau-beliau, dari panjenengan-panjenengan di sini semua, tapi semata-mata karena dasarnya kita ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah sampai kita merasa lebih dari Rasulullah SAW. Ya. Dan doktrin-doktrin itu membuat kita terpana. Oh, jadi akhirnya kita lupa bahwa Rasulullah SAW itu Masya Allah gitu. Ya. Sekarang ada yang sudah pernah dengar kisah Sunan Bonang rahimahullah memegang pohon jadi emas, lalu Sunan Kalijaga habis ngerampok melihat Sunan Bonang rahimahullah, akhirnya takdim, akhirnya syahadat. Nah syahadatnya ini yang gak pernah dikasih tahu gitu. Yang diceritakan cerita-ceritanya aja, 70 kali hadap Allah kayak gitu. Akhirnya kita jadi kayak apa ya? Jadi kayak dongeng, maaf nih, gitu. Ceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam melawan para penyihir, yang mukjizatnya. Nah, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW minum dari cawan ya. Ini sebanyak ini para sahabat tapi tidak pernah habis, semuanya kebagian. Itu nggak pernah diceritakan, tapi yang diceritakan selalu yang hal-hal yang di luar nalar. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat untuk minta doa kepada wali. Sahabat ini kaget, ya Rasulullah, bagaimana ada wali kita ini sahabatmu, namanya Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaihi gitu ya. Nah kenapa dibilang rahmatullahi alaihi? Karena beliau ini belum pernah ketemu Rasulullah tapi hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi hal-hal seperti ini tidak pernah dibuka di muka umum. Kenapa? Padahal ini penting. Nah, kalau kita memahami perjuangan para waliullah, para wali songo di Nusantara, kita akan ketemu nanti Pak sama kebesaran dari Rasulullah SAW. Kita akan ketemu nanti di situ. Iya. Mungkin kayak gitu ya, insya Allah ya saya sampaikan. Saya prihatin di sini karena sejarah sudah mulai terkikis. Ya, kalau founding father kita bilang itu Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuang, pahlawannya. Ya. Nah, pahlawan ini penting sekali dipelajari. Coba kita menjadi pemuda-pemuda yang kritis dengan bagaimana sih dulu nih perjuangan nih, bagaimana sih gitu. Apa yang para pejuang kita nih pikirkan, semangat itu bagaimana, dan apa peran para alim-alim ulama pada saat itu penting. Nanti kalau sudah ketemu, nanti nggak akan ketemu yang di sebelah, nggak akan ketemu Pak ya. Iya, karena ini fakta ya, fakta sejarah. Nah, kalau fakta sejarah didebatkan, nah berarti ada yang nggak beres di situ. Mungkin kira-kira itu J. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari khilafah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.